Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Baru petang kali ini bisa membuat konten. Pagi disibukkan dengan aktivitas ngasah dan lain sebagainya. Baik, di Gubuk GSN ini selalu ready menyediakan berbagai peralatan sembelihan, khususnya golok, sembelih, dan pisau sembelih. Juga tersedia produk-produk aparel dari atas hingga bawah ya, mulai kopiah, topi, kaos, hem, jaket, rompi, sabuk Betawi, semuanya bernuansakan GSN. Kita kasih logo GSN. Untuk desain kaos juga macam-macam, bahkan di lengan sini juga ada logo-logonya. Terus selanjutnya tas, sepatu boot, tali, itu yang kurang-kurang kemarin silahkan dilengkapi lagi. Tasnya ini tas jumbo, isinya banyak banget. Untuk tasnya ini isinya banyak. Terus rak golok ada, batu asahan. Batu asahan itu ada batu asahan lokal, gunung itu kita sedia 3 grade ya, grade 4000, 6000, 8000. Terus yang contoh ini contohnya, ini 6000. Terus selanjutnya ada batu asahan pabrikan, ini grade 1000 dan 6000. Jadi dua sisi. Kalau yang ini pakai air mengalir, menetes. Kalau yang batu lokal alam itu pakai minyak sedikit bisa, pakai air sedikit pun bisa. Karena sifatnya batu, utuh batu. Tapi kalau pabrikan kan dia korondum ya. Terus yang kemarin ada itu satu kardus paket itu isinya 2 batu 4 grade, 2 batu 4 grade yang kemarin. Selanjutnya stropping, honing, sharpening, banyak sekali stoknya. Sarung tangan anti sayat juga banyak. Terus bahan-bahan mentahnya juga banyak kita, dari mulai papan-papan untuk handle dan serangka. Ini bru lamboina, bru jati, galih asem. Terus baja juga ada. Contoh baja N695, ini Bohler N695. Ada Sleipner, ada Elmax, ada Vanadis. Terus baja-baja bekas juga ada, baja Willys, stoknya banyak. Di gudang itu sudah kita simpan sejak zaman pandemi. Nanti saya biarkan sedikit itu. Bahkan mau saya tambah 1 kotak lagi, saya biarkan sampai entah berapa tahun di gudang. Jadi membuktikan kalau baja Willys masih ada gitu kan. Kalau di Jawa Tengah banyak, bahkan yang masih bagus dipakai pernya becak. Nah itu nanti ya tetap literasinya tetap disebut baja Willys meskipun bekasnya becak, yang korosi gitu. Kalau yang sudah parah seperti baja Willys Gen 1 itu banyak karatnya, korosi sudah terlalu dalam. Itu nanti jadinya kurang bagus dipakai jadi bilah. Walaupun secara komposisi bagus. Ya makanya kalau cari baja-baja bekas harus yang tidak terlalu banyak korosinya, karatannya gitu. Terutama yang ngerti bajanya, artinya dipercaya tukangnya, kita tanyakan. Misalkan di pengepul baja kita tanya, ini baja apa? Baja per Jeep. Oh, Jeep apa? Jeep hardtop, Jeep Land Rover, Jeep Willys. Nah itu kan banyak. Sama-sama bentuknya juga. Kalau misalkan baja per mobil ya, kebanyakan orang bilang baja per itu tidak teridentifikasi, kita tulis biasanya spring steel. Nah seperti itu. Selanjutnya honing, sharpening kita ready. Untuk yang biasa seperti ini, honing, sharpening. Nah teksturnya, bentuknya sama, handlenya seperti ini kayunya. Untuk bentuknya sama, yang bawah ini halus, honing. Yang atas ini agak sedikit kasar dilihatnya, tapi dirabanya halus. Ini sharpening. Saya biasa pakai yang ini, tapi saya juga sering nyoba yang Balkan. Yang Balkan ini saya coba, tapi juga sangat menyebalkan karena saya belum ketemu najeminya. Ini buat finishing tidak perlu ditekan. Ini ya materialnya baja Bohler
K110 ini. HRC-nya cukup tinggi, jadi dia halus. Kategorinya fine cut. Nah, sangat halus, tidak perlu ditekan sayang gitu. Nanti ada beberapa golok yang bisa, yang tidak. Jadi saya itu supaya dapat bisa terus itu gimana, ini masih belum. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat gitu. Untuk harganya 1.200.000. Terus yang S600 ini juga ada, ini full tang malahan. Nah, dan rantainya cukup panjang sekali. Ini malah modelnya seperti ini ya, seperti pisau kebab. Ini baja S600, harga sama. Terus yang ini HMF sisa yang merah, ini 650. Terus selanjutnya untuk yang lain-lain seperti stroping, ada stroping itu ada yang 2 model seperti ini yang kita pakai ya. Ini yang sisinya sama, kulit domba yang kita pakai. Terus misalkan kok punya pisau ataupun golok yang belum bersarung, silahkan dipesan di Gubuk GSN. Modelnya macam-macam, mau model bagaimana, pisau goloknya tinggal tanyakan, request warna juga bisa. Ini model slobokan, nah, seperti ini. Nanti bisa dipesankan, mau pisau ataupun golok yang belum bersarung. Nah, kesempatan mumpung longgar seperti ini. Handuk kita juga ready terus. Bentar. Nah, untuk handuk kita ready. Ini sangat penting sekali untuk ngelap bilah-bilah kita. Jadi ketika bilah diraba itu harus dilap biar tidak karatan. Kalau penyimpanan jangka panjang, ini pergunakan krim oles bilah. Kecil ini cukup, kalau untuk 5-10 bilah cukup. Terus dioleskan ya, ambil sedikit pakai tisu, jangan pakai tangan, pakai tisu, seret, dilapkan, dioleskan pelan-pelan saja, kiri kanan punggung sampai merata. Lalu di wrapping, kalau yang bersarung kulit di wrapping, plastik wrap, plastik pembungkus makanan, itu disimpan sampai bertahun-tahun. Ada yang sampai 3 tahun, aman saja. Kalau tebal ya 3 tahun ya saya percaya aman. Yang sudah membuktikan itu 1 tahun, 2 tahun itu aman-aman saja. Jadi tidak ada masalah kalau untuk produk lokal dengan baja-baja bekas seperti ini, tidak ada masalah. Katanya kan dulu orang selalu mengatakan nggak bisa ngerawatnya. Ngerawat yang bagaimana dalam tanda kutip itu? Ngerawat yang bagaimana? Saat penyimpanan seperti itu kita sudah sering, setiap konten kita berikan edukasi. Tentunya tidak menjadi soal. Tahun depan tinggal dibuka wrapnya, di stroping, dicek, sudah dipakai kembali. Itu sudah tidak ada perawatan selama 1 tahun. Kalau misalkan, oh saya tidak bisa mengasah, itu banyak temennya, jangan khawatir, jangan malu. Nggak bisa ngasah itu banyak temennya. Jadi bukan soal lagi. Kirim ke Gubuk GSN, paling upahnya 50-100 ribu. Tergantung materialnya, ukurannya, dan tingkat kerusakannya. Jadi misalkan kok baja modern 30 cm ya kita tarik 100 ribu. Baja bekas misalkan kok parah ya 50 dan seterusnya. Kadang ya 20 ribu. Nggak mesti, tergantung tingkat kerusakan itu tadi. Dan insya Allah dijamin kalau untuk sembelihan saya asah sampai selai tisu. Jadi benar-benar nanti dipakainya enak, dipakai menyembelih. Tidak ada masalah lagi terkait dengan yang tanda kutip tadi, perawatan tadi. Sama sebenarnya, beli pisau pabrikan juga tajamnya tajam pabrik itu tergantung merek. Kalau merek terkenal, merek terkenal, terus materialnya kan bagus jelas. Pertama beli kalau pabrikan itu pasti tidak ada sarung kulitnya. Jadi pesan sarung kulit di GSN nggak apa-apa. Kedua, kalau merek terkenal dia tajam memang. Tapi kalau merek-merek biasa dengan harga ekonomis, jangan harap. Jadi di kertas saja kasar. Nah, seperti itu perbandingannya. Jadi ya kembali ke konsumen lagi bagaimana sudut pandang menilainya. Baik, di sini ada 2 piece pisau yang cukup eksotis. Nyeleneh ya, nyeni banget. Ini buat simpenan keren banget. Nah, kita review satu persatu. Seperti ini untuk benangnya disesuaikan karakter sarungnya. Ini sarung kulit dimotif sisi ular ya.
sarung kulit dimotif sisi ular seperti ini. Tidak ada cantolan kalau yang ini, tidak ada cantolannya, harusnya ada cantolannya gitu, lebih keren lagi. Nah, bentuk pisaunya seperti ini, model boning ya, model boning untuk nyeset maksudnya, atau skining. Boning skining itu saya lupa istilahnya. Bahasa sederhananya saya itu nyeset gitu aja. Handle-nya ini dari tanduk rusa. Depan belakang ini kayu ya, galih mungkin sonokeling atau ebony. Untuk aksesorisnya kayu. Materialnya ini baja bohler K110. Sepuhnya ya full harden. Untuk panjang bilahnya 9 cm yang ini. Terus terlebar di bagian pangkal ini 2,8, ketebalan 3 mili menipis. Tidak ada 3 mili ya. Ya, anggaplah 3 mili menipis. Kalau seset tidak setajam silet nggak masalah. Tapi kalau kepingin diasah sendiri, pengen nyoba, oh ngasah baja modern kayak apa ya silahkan. Ini belum saya perhalus lagi nih, karena menurut saya kalau tadi itu, kalau untuk seset memang dia di kertas aja gini. Mungkin besok saya perhalus lah biar lebih halus lagi di kertas. Ini masih terlalu tebal. Ini kemarin juga kita ada blanknya, mana ya, ada blanknya bohler di mana ya, luput alias lupa ya, lupa saya. Model seperti ini masih blanknya hitam. Nah ini besok kita insya Allah kita rapikan, jadi sudah tidak ada biaya tambahan lagi kalau misalkan ada yang berminat. Cakep ini. Terus yang panjang ini lebih nyentrik lagi nih, bentuknya seperti ini. Oh, sama untuk sarungnya, sarung kulit sapi tapi dimotif sisi ular. Kalau ini ada cantolannya dari benangnya nyantol gini. Untuk handle-nya di model seperti mandau khasnya Kalimantan ya. Dan ini tanduk rusa bonggolnya. Tanduk rusa itu setiap musim kawin atau musim apa gitu, dia berusaha melepas sendiri tanduknya dengan digosek-gosekkan di pohon. Nah, seperti ini hasilnya. Makanya bonggolnya dia tidak potongan, memang benar-benar ngelupas sendiri. Biasanya gitu sih. Kalau pas musim apa ya, musim kawin gitu, nggak salah gitu sih. Nah ini sama, ini juga bohler K110. Ini lebih panjangan, kalau mau dipakai sembelian harus dipertajam dulu ya. Untuk panjangnya yang ini 16,5, di tengah lebar itu 2,9, ketebalan 2,5 mili. Ini sama, ini belum begitu tajam. Kalau besok insya Allah besok pagi saya pertajam lagi. Biasanya sebelum ke laser saya asah dulu supaya sudah tajam dan digrafir gitu. Kalau ini kan nanti kadang-kadang kena dia, tapi nggak terlalu pengaruh sih. Artinya ini laserannya dalam, jadi tetap ada nanti kelihatan, tetap ada kelihatan gambarnya. Ini kemarin kelewatan, berarti 2 piece ini kelewatan. Langsung kita bawa ke laseran gitu. Keren ya ini untuk model sarungnya. Tetap besok kita pertajam lagi, jadi konsumen tinggal menerima pisau sudah tajam. Cakep ini, bohler K110 dengan handle tanduk rusa. Yang gede ini keren, bonggol tanduknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.